welcome back to our channel. Sebelum kalian nonton vlog ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya dulu. Oke, sesuai janji aku di vlog kemarin, vlog kali ini kakakku akan menceritakan tentang pengalamannya melahirkan baby Friel. Sayangku, sering cerita. Jadi, aku bakal cerita, bakal sharing soal pengalaman aku lahiran normal. Jadi di bulan Juni, akhir bulan Juni, itu sebenarnya usia kandungan aku udah pas banget 9 bulan. Nah, tapi karena berhubung anak pertama, kalau anak pertama itu bisa lebih cepat atau lebih lama lahirannya gitu, jadi molornya lama gitu. Dan perkiraan dokter waktu itu bener-bener dokter ambil maksimalnya ya, maksimal tuh tanggal 27 Juli. Dan kalaupun dia lahirnya cepat, itu paling cepat itu tanggal 18 Juli. Dan waktu itu aku berharapnya sih dia lahirnya pas 18 Juli ya, karena pas ya tanggalnya nggak tua-tua amat lah ya. Masih tanggal 18. Iya. Dia berespon. Pas sudah tanggal 18 kita berharap, aku sekeluarga pokoknya semuanya tuh berharap Friel lahir di tanggal itu, dan ternyata nggak lahir. Terus sampai di tanggal aku masih check up lagi itu tanggal 24 Mei ya, kayaknya itu tanggal 24 sih, 24-25 gitu lah, 24 waktu check up ke dokter, dan dokternya bilang, loh belum lahir. Dokternya sendiri kaget gitu, belum lahir gitu. Jadi wah iya bener nih, kayaknya lahirnya tanggal 27. Akhirnya dari situ aku dikasih sama dokter yaitu obat perangsang. Jadi sebelumnya dokter itu sempat ngomong kalau Friel ini harus lahir di tanggal 27, harus lahir tanggal 27, nggak boleh lebih dari tanggal 27. Nah, aku deg-degan banget kan, takut kalau makin molor lagi Frielnya nggak mau keluar. Akhirnya aku minum obat, dan tuh obat itu kecil ya kan, jadi gampang diminumnya. Terus kalau minum obat, karena aku rada susah minum obat, jadi ya untunglah obat perangsangnya itu kecil-kecil, jadi aku bisa minum dan rajin minum. Jadi baru habis 5 biji, nice, langsung deh tanggal 27 pagi tuh udah kerasa gak enak, udah ngeflag. Tapi aku masih paksa untuk ikut jalan-jalan ke Selekta itu. Jadi ke Selekta paginya itu mulus dikit banget mulus. Jadi lumayan lah, punggungnya nih luar biasa. Jadi kayak selama di Selekta, kalau aku di sebelahan sama Delvin, aku minta tolong dia buat dielus-elus gitu punggungnya, karena sakit banget. Terus pokoknya kayak jalan tuh udah nggak enak, malah berat banget itu. 10 bulan cuy. Jadi main berat sih perut itu kalau buat jalan-jalan gitu. Cuman ya kuat gitu, aku masih bisa nahan sakitnya itu masih bisa ditahan gitu. Cuman kadang sesekali kontraksinya muncul. Jadi kontraksinya datang pergi gitu kan. Waktu itu belum intens, jadi masih jaraknya masih jauh, dan sakitnya nggak terlalu tuh. Sakitnya kayak sakit lagi dapet itu aja, lagi sakit haid 6 bulan gitu. Nah sampai akhirnya kita selesai dari Selekta, pulang. Disitu semua juga di mobil semua berdoa maksudnya supaya kita pas balik ke Malang ini sekalian langsung ke rumah sakit, langsung lahiran gitu.
ternyata aku masih belum ada tanda-tanda mau lahiran, jadi masih kontraksi, tapi kontraksinya mulai intens nih, jadi tiap 6 menit sekali udah mulai kontraksi, cuman lagi-lagi kontraksinya masih bisa aku tahan, masih ya aku mampu lah buat nahannya gitu. Kuat. Sampai akhirnya semua pada nanya kan kayak Resi kuat nggak, masih kuat nggak, kalau nggak kuat bilang ya, ini iya ini masih kuat kayak gitu. Akhirnya jadi kita pergi makan dulu, isi tenaga, isi perut kan. Akhirnya kita mampirlah ke mall dan kebetulan mallnya tuh dekat sama rumah sakitnya aku, tempat aku mau lahiran. Jadi pas di mall kita makan, itu udah makan tuh udah gimana ya, kayak sedikit nggak enak gitu. Terus ya lagi-lagi bisa ditahan, lagi-lagi bisa ditahan lah. Ya, dada. Terus akhirnya wah ini kayaknya udah pembukaan sih gitu, walaupun sakitnya bisa aku tahan, tapi kayaknya aku rasa ini udah pembukaan karena sakitnya itu udah intens banget gitu, rutin banget. Akhirnya yaudahlah kita cepet-cepet makan, cepet-cepet banget makan, saatnya cus ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit isi data dan segala macem, itu aku langsung isi data, dicek di IGD, habis itu diceknya di IGD, ternyata aku masih pembukaan 1, jadi cek dulu pembukaannya dan direkam jantung bayinya. Terus karena masih pembukaan 1, akhirnya dokternya nyaranin aku buat pulang dulu sampai nanti kalau sakitnya sakit banget baru aku balik lagi ke rumah sakit gitu. Ya akhirnya itu jam 7 kan. Iya, jam 7 aku pulang dan merasakan kontraksi yang luar biasa itu. Sayang banget nggak ada rekamannya karena fokus karena semuanya benar-benar semua tuh khawatir fokus ke aku kan gitu. Karena aku bener-bener kayak nggak sempet pegang HP kayak gitu, bener-bener tangan Devin tuh aku genggam sekuat-kuatnya karena bener-bener sakit gitu kan. Itu rasanya memang bener-bener 10 kali lipat rasanya itu, emang bener sih 10 kali lipat rasa, kayak rasa kita sakit mau dapet itu. Kayaknya nggak sanggup sampai kata-kata yang terucap itu kayak ih udah dah aku nggak mau lagi ngelahirin, nggak mau lagi hamil sampai segitunya anaknya satu aja nggak mau lagi saking kesakitan, saking sakitnya itu aku tuh sampai kayak nggak bisa yang teriak ya kan. Aku kayak nggak bisa teriak, cuma gemeter aja. Gimana sih kayak kalian mau ngejen B ya kayak gitulah. Dan itu kan jam 7 tadi kan, terus itu sampai jam setengah 11 baru kita balik, bener-bener balik ke rumah sakit. Dicek karena tuh udah sakit banget kan. Pas turun dari mobil sebenarnya security tuh mau kasih aku kursi roda, cuman soalnya dikira urgent banget gitu. Iya, soalnya mereka kira udah bener-bener mau lahiran gitu kan. Tapi karena kursi rodanya kelamaan dan aku nggak kuat nahan sakit, jadi aku turun aja jalan turun mobil masuk ke ruang IGD gitu. Akhirnya terus aku dikasih ruangan, tidurlah di situ. Pas dicek pembukaannya itu bener-bener tegang banget sih, karena aku nggak pernah lah ya dicek kayak gitu. Pas dicek lagi dengan rasa sakit yang lebih luar biasa, ternyata pembukaannya masih pembukaan 2. Tapi untungnya nggak disuruh pulang lagi karena udah sakit banget itu, luar biasa. Padahal baru pembukaan 2. Akhirnya yaudah sampai nunggu pembukaannya lengkap, aku tidur di situ kan di ruang gini. Jadi dari
dari jam setengah 11 sampai jam 1 itu kontraksinya bener drama banget sih pokoknya. Jadi dari Delvin, dari mama mertua semua ganti-gantian mau jagain aku, dan parah sih kan sakit aku kayak bener-bener lebih apa ya, over gemeternya gitu. tuh over banget kayak wuih. Dan itu Gila. diselang-seling gitu. Jadi jaraknya memang nggak yang terus-terusan gitu sakitnya. Jadi dan lucunya karena kontraksinya itu malam dan aku ngantuk, jadi aku nyempetin banget buat tidur. Karena kalian bayangin dong, dari pagi aku udah jalan ke Selekta sampai malam itu kan nggak tidur tuh. Jadi pas di rumah sakit maksud aku kesempatan buat tidur. Jadi tiap kontrasinya belum kerasa aku pakai buat tidur. Terus kalau udah kerasa aku bangun duduk langsung drama gitu loh pokoknya. Kayak gitu erat banget. Itu berlangsung dari jam setengah 11 sampai jam 1. Jam 1 tuh udah parah banget sih sakitnya, udah kayak aku mau jadi terus sampai akhirnya ketuban aku pecah itu jam 1 lewat. Bener-bener rasanya tuh kayak apa ya, sebelum ketuban pecah itu prosesnya tuh kayak ya kayak kalian lagi mau udah di ujung gitu. Jadinya tuh kayak gitu terus gitu terus yang keluar itu apa? push yang keluar itu air ketuban dan rasanya tuh hangat gitu. Cuman ketubannya nggak banyak, maksudnya nggak sampai yang jor sampai lantai-lantai gitu kan sih, cuma sampai di kasurnya itu aja. Jadi pecah, akhirnya mama panik dong, mama panggil susternya dan bilang kan kalau ketuban aku udah pecah, jadi langsung dicek. Dah pas lagi sakit-sakitnya tuh dicek pembukaan tuh bener-bener Tuhan udah deh, maksudnya kayak udah lahiran aja sekarang jangan cek lagi karena udah keluar ketuban udah sakit banget nih. Itu pas dicek ternyata udah pembukaan 8 dong. Jadi banyak dari setengah 11 itu pembukaan 2, jam 1 lewat tuh udah pembukaan 8. Maksudnya kayak semuanya tuh cepet banget gitu. Sampai akhirnya susternya akhirnya siap-siap juga kan, kayak ambilin peralatan buat lahiran itu kayak lampu-lampu apa segala macem. Ya mereka prepare dan aku lahirannya di ruang IGD dong. Kenapa? Karena pertama ya karena cuma satu sih alasannya. Karena oh my god, karena penuh ruang persalinannya udah penuh. Dan di ruang persalinan itu sebenarnya kayak sudah ada calon-calon ibu yang mau ngelahirin, jadi kayak udah antri kayak mereka udah tinggal pembukaan berapa gitu, udah siap lahiran gitu. Dan sedangkan aku udah pecah ketuban, udah bener-bener mau lahiran dan kayak bakal butuh waktu lama gitu loh kalau untuk mindahin ibu-ibu tadi, kayak ngeluarin ibu itu terus masukin aku tuh kayak butuh waktu lagi gitu loh. Jadi akhirnya susternya karena ketuban aku udah pecah takutnya kering juga kan, jadi ya mau nggak mau aku lahiran di ruang IGD kecil banget. Di situ lah aku lahirin Priel. Jadi terima kasih perjuangannya kakakku yang tadi itu ya, bener-bener Bibi Priel. Sekian dari kami. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. ya. Oh ya, jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya.